Kita berdoa, kita buka ibadah ini. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji-Mu. Kami mau datang untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu Engkau layakan setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berikan pujian, penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau hadir di setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi pada
berkat bagi Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang terindah yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Haleluya. Kemana kami mencari
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih karunia kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Tidak peduli apapun yang kita hadapi, baik atau tidak baik, kelimpahan atau sebaliknya, suka atau duka, kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan kita, orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Yesus Kristus membawa berkat Abraham. Firman Allah terambil dari Galatia 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebab dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat yang ke-14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Allah membuat perjanjian kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perjanjian itu Allah buat supaya rencana agung Allah bagi seluruh umat manusia itu akan digenapi melalui keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Luar biasa, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itulah firman Allah yang dikutip oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat waktu Tuhan sampaikan kepada Abraham? Berkat, berkat dan berkat adalah kata-kata yang diimpikan, yang dirindukan oleh setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Tuhan
Allah membuat perjanjian kepada Abraham. Dan itu adalah perjanjian berkat. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ada dua pengertian dari anak-anak Abraham. Pengertian yang pertama adalah anak-anak Abraham secara biologis. Mulai dari Ishak, Yakub, dan seterusnya, semua orang yang lahir secara biologis dari jalur keturunan Abraham. Bangsa Israel adalah keturunan Abraham secara biologis. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan dari Allah bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka itulah anak-anak Abraham. Di sini berbicara anak-anak Abraham secara rohani. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham, perjanjian berkat yang Allah sampaikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 sampai kepada bangsa-bangsa, atau Tuhan Yesus membawa berkat Abraham itu kepada seluruh bangsa karena Tuhan Allah mengasihi semua bangsa. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi semua umat manusia, yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang benar, semua dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin semua bangsa mendapatkan berkat Abraham. Dan berkat itu diberikan kepada semua bangsa di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita mendapatkan pengertian yang jelas sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan berkat Abraham itu. Karena kalau berbicara berkat ada dua kategori secara umum. Berkat jasmani, berkat rohani. Nah, semua berkat itu berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, dan dianugerahkan Tuhan kepada semua umat manusia. Tetapi yang Tuhan Allah maksudkan kepada Abraham, perjanjian berkat, itu berbicara berkat yang sangat spesial. Berbicara berkat yang sangat indah. Berbicara berkat yang luar biasa. Alkitab berkata, semua manusia sudah berdosa. Sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut berbicara kematian, berbicara hidup yang terpisah dari Allah. Hidup yang paling menyedihkan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kemanusiaan adalah kehidupan yang terpisah dari Allah. Allah tidak mau manusia terpisah dari hidupnya selama-lamanya.
Meskipun manusia terpisah dari kehidupan secara rohani dengan Allah, tapi mereka tetap menerima berkat-berkat secara jasmani, kesehatan, kekuatan, menerima berkat-berkat materi, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Itu berbicara berkat secara umum. Tetapi di sini Tuhan berbicara berkat yang khusus, yang dibawa dan dinyatakan Allah kepada semua manusia di dalam kehidupan pribadi dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Berkat Abraham yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan, menonton acara ini, belum pernah mengundang Yesus Kristus secara sadar menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, inilah berita gembira untuk saudara. Yesus Kristus membawa berkat Abraham, yaitu keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, yaitu hidup bersama dengan Allah. Karena itu, undanglah Dia masuk dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka hidupmu akan berubah, hidupmu akan berbeda. Dan engkau akan diberkati dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Hidup manusia hanya sementara di bumi ini. Kehidupan manusia yang sementara digambarkan seperti uap yang kelihatan hanya sebentar, sesaat. Setelah itu tidak akan kelihatan lagi. Karena itu, jangan menunda-nunda. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan ingin berkat Abraham turun ke atasmu. Engkau terima dan nikmati. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau semua manusia, semua bangsa menerima berkat Abraham. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat ke-18. Sedangkan ayat 19 dan ayat 20 adalah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, dia menyampaikan amanat yang luar biasa, tugas tanggung jawab yang besar. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus membawa berkat Abraham itu. Perjanjian berkat, perjanjian Allah dengan Abraham. Tuhan mau semua bangsa-bangsa diselamatkan. Tuhan mau semua bangsa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, maka kita juga mendapatkan tanggung jawab dari Allah, yaitu membawa berkat Abraham itu kepada bangsa-bangsa. Karena Tuhan mau memakai hidup kita. Sekarang ini banyak orang yang putus asa, kecewa, tidak punya harapan. Hidup dalam himpitan, tidak berdaya. Karena pengaruh COVID-19 yang belum berakhir. Banyak orang yang berada dalam tekanan himpitan, ketidakberdayaan. Mereka membutuhkan juru selamat. Mereka membutuhkan Tuhan. Banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tanpa Yesus mereka akan terhilang selama-lamanya. Sebagai orang yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan amanat agung dari Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Supaya berkat Abraham itu datang kepada mereka. Mereka menerima dan menikmati berkat Abraham itu, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Berkat Abraham itu adalah berkat keselamatan. Tetapi keselamatan ini menyangkut segala aspek hidup kita. Bukan hanya kita diselamatkan dari hukuman kekal. Bukan hanya dosa kita ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi berkat keselamatan itu termasuk di dalamnya berkat kesembuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Percayalah, Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Dia berkuasa di dalam hidup kita. Dia sudah memikul dosa kita dan sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Berkat keselamatan termasuk pemeliharaan Tuhan untuk hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Bahkan burung di udara Dia pelihara. Burung yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Tetapi selalu menuai, selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan memelihara burung di udara, Tuhan mendadani bunga. Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu jangan khawatir akan hidup hari-hari. Apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, tempat tinggal, semua kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Jangan khawatir dan jangan takut. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Karena itu Tuhan hanya minta, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Dan firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19.
Tuhan akan memenuhi segala keperluan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Dia. Karena itu jangan khawatir dan jangan takut. Carilah Tuhan, utamakan Tuhan, carilah kerajaannya, utamakan kebenarannya. Bergantunglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu setiap hari-hari. Dan engkau akan terkagum-kagum, karena Tuhan akan mensuplai kebutuhanmu. Tuhan akan menolong engkau dalam situasi yang sulit. Barangkali engkau punya hutang, barangkali bisnismu sedang terpuruk. Tuhan adalah jawaban. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Karena itu berikan hidupmu semata-mata untuk kemuliaan namanya. Keselamatan menyangkut pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dan keselamatan berbicara perlindungan Tuhan. Karena itu jangan khawatir dan jangan takut. Sebagai orang percaya, Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi saudara. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Kita selalu disertai oleh Allah. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Immanuel, Allah menyertai kita. Oh, ini berita yang luar biasa. Karena itu jangan takut Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena yang Maha Kuasa menyertai kita. Yang Maha Kasih menyertai kita. Yang Maha Tahu menyertai kita. Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa menyertai kita. Dan Dia peduli dengan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia baik, sungguh baik, dan sangat baik. Dia mengasihi engkau lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Dia telah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita, untuk keselamatan kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi yang lain. Berkat-berkat Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya yang percaya kepada Dia. Jangan khawatir dan jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberkati kita. Berkat Abraham ada di dalam Tuhan, dibawa oleh Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kasih-Mu
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Mari kita angkat hati kita untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan El Shaddai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, rabasyikyara labadabasya kamata karalaudabasi. Angkat hati, buka hati kepada Tuhan saat ini. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Oh, rabasyikyara labadabadabasi. Kita percaya pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tuhan yang mendengar segala doa dan seruan kita. Oh, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat keajaiban, buat kebaikan Tuhan. Buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mau bersama-sama satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan. Buat Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, kami berdoa Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia Tuhan boleh terima lawatan Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Terima belas kasihan Tuhan. Indonesia boleh diberkati, khususnya Tuhan dalam masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan dalam nama Yesus, Engkau curahkan belas kasihan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit saat ini, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar semua yang sakit boleh disembuhkan. Bahkan bagi para tenaga medis Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Di dalam Tuhan mereka bekerja, menangani setiap pasien-pasien yang ada. Oh Ramasyikiralabalabashe. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Bapak Presiden kami. Tuhan Engkau tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berkati dia Tuhan. Sehat-sehatkan Bapak Presiden kami. Bersama Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota Tuhan. Para camat, lurah, RT, RW Tuhan. Semuanya Tuhan. Engkau tolong semuanya dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan kemampuan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Dalam nama Yesus, bahkan untuk perekonomian Indonesia, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang pulihkan ekonomi Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia boleh terus maju dan maju. Dalam nama Yesus, Orapa shikirarala bada bada basekam durida bada base. Kamasyandararala base. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Tuhan. Pastor Aldi dan Ibu Hana dan anak-anak mereka. Tuhan yang memberkati Tuhan. Memberkati mereka dalam pelayanannya. Memberkati mereka dalam kesehatannya. Dalam nama Yesus. Biar gembala sidang kami boleh sehat selalu. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat gembala-gembala sidang di mana-mana tempat Tuhan. Buat hamba-hambamu yang melayanimu Tuhan. Engkau yang berikan hikmat Tuhan di dalam mereka melayani. Supaya mereka boleh terus melayani dengan kasih karunia Tuhan. Dan boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu. Oh Ramasyekararalabadabase. Bapak Ibu, arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan saat ini. Apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini,
Percayalah bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan, Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat saat ini. Engkau lihat mereka yang berseru-seru saat ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan dari jemaat-Mu, dalam nama Yesus, saat ini juga Tuhan, pertolongan-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu turun buat hamba-hamba-Mu. Pertolongan-Mu turun buat jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, biar yang sakit boleh sembuh, yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan, dan mereka semua boleh mengalami kelegaan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan juga yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Engkau sudah menjawab, Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terima Tuhan, kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang siapkan hatimu untuk menerima berkat. Arahkan hatimu dan persembahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menetapkan engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan menetapkan engkau untuk diberkati berlimpah-limpah dan untuk menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.